pesantren itu pabrik kiai. Jadi ini karena pesantren itu terus kalau dihitung sudah lebih dari 260, saya kira sudah banyak kiai yang dicetak di sini. Amin ya rabbal. Sudah banyak. Karena memang pesantren itu tugasnya mendidik orang-orang yang faham agama. I'dadul mutafaqqihina fid din. Ya. Kenapa para kiai dulu mendirikan pesantren itu? Karena para kiai itu menyadari bahwa umurnya tidak akan panjang. Tugasnya untuk menjalankan tugas yang diembannya, saya menyebutnya menjalankan mitsaq rabbani namanya itu. Kiai itu punya mitsaq rabbani, punya kesepakatan dengan Allah untuk menjalankan tugas, melakukan dakwah ilallah. Sebenarnya perjanjian itu bukan perjanjian ulama dengan Allah langsung, tapi perjanjian untuk menyampaikan dakwah itu perjanjian Allah dengan para nabi. Para nabi. Dikata Allah dalam Al-Quran, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan telah kami mengambil dari para nabi akan mitsak mereka, janji mereka. Wa minka, dan dari engkau Muhammad. Nabi Muhammad juga ada janjinya dengan Allah. Wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan dari Nabi Musa. Wa Isa bin Maryam, dan dari Isa ibnu Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan saya mengambil janji dari para nabi itu, kata Allah, dengan perjanjian yang berat. Jadi nabi dengan Allah ada perjanjian berat karena dakwah itu berat. Menyampaikan pesan-pesan Allah itu berat, bukan soal gampang itu, ya. Tetapi karena para ulama itu adalah sebagai pewaris Nabi, al-ulama warathatul anbiya, maka musukas mitsak para nabi menjadi mitsaknya para ulama. Dan mitsak itulah yang disebut mitsakan ghalidha. Tapi karena ulama itu tidak terus umurnya panjang, ada batasnya, maka para ulama harus menyiapkan penerusnya, penggantinya. Pertama karena jahiliyah itu akan terus datang lagi. Jadi jahiliyah itu tidak pernah berhenti. Al-jahiliyatu adat kama kanat. Jahiliyah itu balik lagi. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasulah. Kalau jahiliyah datang, Allah kirim nabi dan kirim rasul. Datang jahiliyah, Allah kirim Nabi Nuh. Datang lagi, kirim Nabi Ibrahim. Datang lagi, kirim Nabi Musa. Datang lagi, Allah kirim Nabi Isa. Datang lagi, Allah kirim Nabi Muhammad. Datang lagi, enggak ada Nabi. Nabinya enggak ada, sudah habis ya. Karena Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. La innahu la nabiyya ba'di, enggak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Lah tugasnya siapa yang melanjutkan? Pewarisnya. Wasatakunu khulafa, kemudian akan datang para khulafa, pengganti-pengganti, yaitu siapa? Ulama. Ulama ummati, kata Nabi,
ka anbiya Bani Israila, ulama umatku kayak nabinya Bani Israil. Nah, ulama ganti lagi, muncul ulama lagi, ya. Kalau sudah ganti lagi, maka harus. Itulah sebabnya maka ulama membuat pesantren, menyiapkan penggantinya supaya melanjutkan tugasnya. Karena apa? Karena kalau ulama meninggal, ilmunya dibawa. Jadi kalau meninggal kiai itu ilmunya dibawa. Kalau rumahnya dibawa apa tidak? Tidak. Mobilnya, sawahnya, istrinya. Kalau istrinya dibawa, enggak ada yang mau jadi istri kiai. Kalau mati dibawa. Ilmunya ditinggal. Ilmunya dibawa, enggak ditinggal. Ilmunya dibawa.